Putri orang kaya pertama kali datang ke rumah suami di desa. Dia melihat ibu mertua mengeringkan ikan dengan Rolls Royce. Namun saat dia baru masuk untuk makan, dia juga menemukan bahwa sumpit di rumah itu terbuat dari perak murni. Ketika melihat lagi, ternyata makanan di meja adalah salju burung dan kepiting raja. Segera setelah itu, dia mencoba sepotong abalon. Dia menemukan bahwa rasanya lebih enak daripada yang pernah dia makan di Michelin. Aduh, tidak ada yang seberlebihan itu. Ini bukan masakan rumahan desa. Saat itu, gadis itu tampaknya menyadari bahwa rumah suami di desa ini tidaklah sederhana. Ternyata gadis itu adalah menantu utama dari keluarga kaya selama bertahun-tahun. Namun dia diusir oleh keluarga kaya dan terpaksa keluar untuk mengantar makanan. Di jalan, dia secara tidak sengaja membantu penjual ikan yang ditipu. Namun si penjual ikan belum sempat menanyakan namanya. Gadis itu pun pergi. Dan sesaat kemudian, keluarga kaya mengirim orang untuk menjemputnya pulang. Ternyata adik ipar perempuan memiliki cinta monyet dengan keluarga penjual ikan di desa. Mereka memaksa gadis itu untuk menikahi adik iparnya, agar adik ipar perempuan bisa menikah dengan keluarga kaya. Pada hari pernikahan, adik ipar perempuan dijemput dengan Rolls Royce. Sedangkan putri orang kaya hanya datang dengan sebuah mobil van. Adik ipar perempuan berkata dengan ejekan. Mobil yang datang pun berbau amis ikan. Namun, gadis itu sama sekali tidak keberatan dan naik ke mobil. Begitu tiba di depan rumah putri orang kaya, seekor ayam jantan kecil terbang keluar. Dia terkejut dan segera mundur. Dia malah menginjak kotoran ayam. Ibu mertua berlari keluar dengan antusias menyambutnya. Dia bahkan dengan ramah menggenggam tangannya dan membawanya masuk untuk makan. Gadis itu melihat di meja ternyata menggunakan sumpit perak. Dalam hati, dia berpikir bahwa sekarang desa sudah sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. Ketika dia melihat lagi, di meja ternyata ada sarang burung walet dan kepiting raja hidup. Dan hidangan mahal seperti abalon. Namun, ibu mertua berkata bahwa ini hanya masakan sehari-hari. Saat dia masih bingung, suami pulang dengan mengendarai sepeda motor 3 roda. Keduanya saling memandang dan mengenali suami baru mereka. Ternyata dia adalah si penjual abalon yang membantu dirinya beberapa hari yang lalu. Suami tertegun melihat gadis itu. Setelah diingatkan oleh ibunya, dia baru ingat untuk memberikan hadiah pertemuan pertama kepada istri. Kemudian dia mengeluarkan hadiah dari celananya. Gadis itu melihat bahwa kain merah itu masih ada sisik ikan dan merasa sedikit canggung. Tetapi begitu memikirkan bahwa sudah menikah, meskipun itu isi perut ikan, harus tetap tersenyum menerimanya. Tapi tidak menyangka saat dibuka ternyata sekelompok gelang emas. Ini berat sekali. Semua adalah emas. Apakah ini terlalu biasa? Aku akan membeli lagi. Ibu mertua melihat ekspresi gadis itu juga mengira dia tidak baik-baik saja. Dia berbalik menegur anaknya. Bukankah saya selalu bilang kepada kamu, jangan pelit untuk mengeluarkan uang. Jangan pelit untuk mengeluarkan uang. Kamu hanya membeli barang rongsokan ini. Gadis itu terkejut mendengar dia menyebut emas sebagai barang rongsokan. Sampai ternganga. Kemudian suami mengeluarkan sebuah kotak. Gadis itu membuka dan hampir terjatuh rahangnya. Itu adalah kotak penuh dengan berlian. Dan bukan berlian pecahan yang tidak berharga. Semua adalah berlian. Juga tidak suka mengambilnya. Lin An, iya, kami orang desa, kondisi kami tidak terlalu baik. Juga tidak mengerti romantis. Itu, kamu harus lebih memahami. Gadis itu dalam hati bertanya-tanya tentang keluarga ini. Apakah mereka benar-benar penjual ikan? Ibu mertua menyatakan bahwa keluarga mereka sudah bertahun-tahun membudidayakan ikan. Kemudian suami mengusulkan untuk membawa gadis itu melihat tempat budidaya. Itu adalah area kami. Itu adalah peternakan ayam kami. Itu adalah tempat budidaya rusa. Setelah melewati gunung ini, bagian ini, ada kolam ikan. Dan juga, tunggu sebentar, maksudmu bagian gunung ini. Ada satu lagi. Semuanya adalah peternakan milik keluarga Lu. Secara tepat, 80% area yang cocok untuk budidaya. Sudah kami kontrak keluarga Gu. Kemudian suami berkata, terakhir kali, gadis itu membantunya, dia sangat berterima kasih. Dia juga mengeluarkan kartu bank dan menyodorkannya ke tangan gadis itu. Beberapa miliar ini, ambil dulu, Nona. Jika tidak cukup, bilang saja padaku. Beberapa miliar, menjadi bunga perempuan. Itu memang sedikit, tapi kamu adalah istriku. Tunggu sampai aku mengumpulkan uang. Akan aku serahkan semua untuk kamu simpan. Gadis itu baru menyadari bahwa dia menikah dengan bukan keluarga biasa. Malam itu, suami masuk setelah mandi. Gadis itu malu dan segera menutup matanya. Tak disangka, detik berikutnya suami perlahan mendekatinya. Saat gadis itu berpikir sesuatu akan terjadi, suami yang kurang peka itu justru berkata wajah gadis itu sangat merah. Apa kamu sakit? Gadis itu marah dan memberi satu tamparan. Sampai dia menjatuhkan suaminya yang tidak peka itu ke tanah. Keduanya pun tidur di satu tempat tidur. Satu di lantai menghabiskan malam. Sementara adik ipar yang berhasil menikah dengan orang kaya. Namun hidupnya tidak semudah itu. Saat memijat ibu mertua, kekuatannya tidak tepat. Dia pun ditampar. Ibu mertua memperingatkannya jika dia tidak patuh. Pemilihan Kongres Bisnis Wanhua di sore hari. Jangan berharap untuk terpilih. Di sini, gadis itu selesai mengantarkan makanan. Dipanggil oleh suaminya ke sebuah lokasi pesta mewah. Dia merasa tidak nyaman mengenakan seragam kerja.
Tak disangka, adik iparnya dan suaminya juga datang. Melihat gadis itu, dia langsung memanggilnya. Dan sengaja berkata kepada suaminya. Ternyata gadis itu adalah pembantu dari keluarga kaya. Segera merebut gelas minum dari tangan gadis itu. Dan menyiramkan minuman ke wajahnya. Gadis itu merasa suasana menjadi tidak nyaman. Dia mengatakan bahwa dia hanya datang untuk menunggu seseorang. Namun, adik iparnya berkata bahwa yang hadir adalah tokoh masyarakat bisnis. Dia yang hanya seorang pengantar makanan, datang untuk menunggu siapa. Mengejek gadis itu seharusnya menunggu penjual ikan. Gadis itu tidak terima dan mempertanyakan apa salahnya menjual ikan. Segera, adik iparnya menuduh gadis itu mencuri barangnya. Dia berbalik dan merayu suaminya dengan berkata, jika hari ini membuat ketua kongres bisnis marah, dia tidak bisa menanggung ketidakpuasan. Suaminya yang tidak peka langsung mendengar. Segera memerintahkan bawahannya untuk memeriksa tubuh gadis itu. Saat itu, apapun penjelasan gadis itu tidak ada gunanya. Namun, detik berikutnya, adik iparnya melihat gelang emas di pergelangan tangan gadis itu. Lalu langsung menyimpulkan bahwa itu dicuri oleh gadis itu. Namun, gadis itu menjelaskan bahwa itu adalah hadiah pertemuan pertama dari suaminya. Adik ipar perempuan menimbang dan mengatakan bahwa ini ada 200 butir. Paling tidak harganya sekitar 100.000. Bagaimana mungkin seorang penjual ikan bisa membelinya? Namun saat gadis itu berjuang, kalung berlian di lehernya jatuh lagi. Adik ipar perempuan mengambilnya dan langsung terkejut. Dia menyebutnya sebagai sayap malaikat yang hanya ada satu di dunia. Nilainya lebih dari 50 juta. Barang mewah yang begitu mahal ini. Saya bahkan tidak tega untuk membelinya. Kamu punya hak apa untuk memilikinya? Dan para tamu yang hadir setelah mendengar itu, juga semua mengira bahwa gadis itu yang mencuri. Kemudian adik ipar perempuan berencana untuk membawa gadis itu pergi. Saya tidak mencuri barang. Memang pantas begitu. Kalian ingin melakukan apa?